Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebriliana Dewi. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah Wanareja. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang tips untuk mengembangkan berpikir kritis peserta didik. Kemampuan berpikir kritis menurut Ennis tahun 1993 merupakan berpikir rasional dan refleksif, berfokus pada keyakinan dan keputusan yang akan dilakukan. Nah, bagaimana cara guru untuk dapat mengasah berpikir kritis peserta didik? Ada 4 cara pertanyaan rutin untuk mengasah berpikir kritis peserta didik yang dapat Bapak Ibu guru gunakan dalam proses pembelajaran. Pertanyaan pertama, apa yang saya pelajari? Pertanyaan kedua, apa yang saya sudah mengerti? Pertanyaan ketiga, apa yang saya belum mengerti? Dan pertanyaan keempat, bagaimana supaya saya mengerti? Untuk pertanyaan pertama, apa yang saya pelajari? Peserta didik akan diminta untuk bisa menyimpulkan materi yang telah dipelajari dalam 1-2 kalimat. Sebelum menyimpulkan, mereka bisa diberikan waktu untuk berpikir selama beberapa menit dahulu. Terdapat 2 hal yang bisa guru observasi dari jawaban pertanyaan ini, yaitu apakah mereka bisa mengutarakan kembali istilah-istilah kunci dari topik belajar dan apakah pertanyaan mereka cukup merangkum topik atau hanya sepotong. Jika ucapan mereka terbata-bata, maka tidak apa, karena kemungkinan proses memahami mereka masih berlangsung. Untuk pertanyaan kedua, apa saja yang saya sudah mengerti? Guru dapat meminta peserta didik untuk menyebutkan atau menulis potongan-potongan informasi yang sudah dimengerti. Jika kegiatan ini diadakan bersama di kelas, cukup meminta mereka untuk menyampaikan 1 potongan informasi secara bergantian. Jika kegiatan ini dilakukan secara tertulis, kita bisa meminta peserta didik untuk menuliskan informasi sebanyak mungkin. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang saya belum mengerti? Peserta didik akan diminta untuk menyampaikan apa yang mereka belum mengerti tentang topik pelajarannya. Pertanyaan ini adalah kunci dari berpikir kritis. Pada latihan ini, peserta didik akan paling butuh bantuan guru untuk bisa mengenali apa yang mereka tidak mengerti. Peserta didik mungkin bilang, "Banyak, Pak," atau "semua, Bu." Maka kita bisa menjawab dengan, "Tidak apa, coba sebutkan 1 butir saja yang kamu tidak mengerti." Dalam pertanyaan keempat, bagaimana caranya supaya saya mengerti? Peserta didik dipancing untuk sadar bahwa ada kondisi ideal yang harus mereka capai. Misalnya, ketika melakukan penelitian, mereka harus bisa mengikuti langkah-langkah metode penelitian yang tepat. Pertanyaan ini membuat sadar jarak antara pengetahuan tentang penelitian yang mereka miliki dengan urutan langkah-langkah metode penelitian yang tepat, membimbing peserta didik untuk membuat rencana konkret. Jangan berhenti dengan jawaban "caranya dengan belajar lebih giat, Bu," atau dengan jawaban serupa. Ada beberapa contoh strategi yang bisa dilakukan seperti bertanya pada teman, bertanya kepada guru, bertanya kepada narasumber, browsing internet, dan lain-lain. Kemudian, ada strategi untuk mendorong kemampuan berpikir kritis peserta didik yang dapat Bapak Ibu guru lakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menciptakan suasana kelas yang menantang untuk memfasilitasi berkembangnya proses berpikir kritis siswa. Yang kedua, menciptakan dan mendorong adanya interaksi di antara siswa. Hal ini menunjukkan bahwa berpikir kritis melibatkan proses sosial. Yang ketiga, melatih siswa untuk menulis. Membuat tulisan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendorong proses berpikir. Tulisan yang dibuat oleh siswa dapat menggambarkan proses berpikirnya. Kemudian yang keempat, menggunakan pembelajaran berbasis masalah, studi kasus, kontekstual, dan saintifik.
Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.